Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Herlina Disa Fitriani dengan NPM 21210600024. Saya salah satu dari anggota kelompok 4 dari proyek IDWL Manajemen Operasional. Halo, perkenalkan nama saya Fani Mu, NIM 2122060001. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Debbie Gundari dengan NIM 2122000025. Terima kasih. Perkenalkan nama saya Dila Medina, NIM saya 212206000004. Halo, perkenalkan nama aku Resyanita Nur Hikmah dengan NIM 2122065002. Terima kasih. Oke Pak, sebelumnya saya boleh tanya nama lengkap Bapak siapa? Izin Pak, untuk saya masukkan dalam proposal. Saya chat ya. Oke. Saya bisa manggil Bapak dengan Pak Teguh ya Pak ya? Ya, dengan Teguh ya. Oke, saya ada beberapa pertanyaan Pak yang akan berkaitan dengan proposal saya. Mungkin Bapak bisa membantu jawab ya Pak. Jadi Ini berkaitan metodenya akan seperti apa menurut wawancara berarti ya? Iya, betul sekali. Oke. Oke, Berarti pertanyaannya sudah ada. sudah ada. Boleh saya ajukan? Boleh. Oke, izin ya Pak. Yang pertama nih, bagaimana proses perencanaan dan desain yang dilakukan dalam pembuatan kendaraan Astra Motor Honda? Ini panjang kalau begitu. Bentar. Oke. Jadi, Pertama kali kan kita secara desain itu sudah ada dari Jepang. Desain datanya dari Jepang. Cuma sebelum desain itu muncul, R&D Jepang sama kita punya marketing itu biasanya akan tiktokan, akan ada sharing bahwa market Indonesia itu seperti ini, pengennya high IT begitu. High IT itu IT itu kode untuk itu ya, automatic transmisi ya. Jadi kalau ini naik motor apa enggak nih ke tempat-tempatnya? Bisa naik motor? Bisa, Pak. siapa? Kalau motornya Matic atau bebek atau sport? Sport Matic, itu Pak. kalau Matic semua ya. Nah, kalau kita ngomongnya AT ya, ada AT, ada middle AT, ada entry levelnya yang AT. Misalkan kita punya produk itu entry levelnya Beat gitu ya. Kemudian middle-nya apa? Middle-nya kita punya Scoopy, kita punya Vario 125. Nah, kemudian naik lagi ke AID kita apa begitu. AID kita 160 cc PCX dan EDV, atau juga Vario 160 kita masukkan ke dalam 160. Nah, sebelum itu kita mulai, teman-teman dari marketing biasanya akan survei pasar. Pasar itu maunya seperti apa? Pasar itu maunya motornya banyak, tidak boros, ya bla 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 gitu. Nah, masuklah ke data itu ke Jepang. Oh, Indonesia mau pengen seperti ini, dibuatin lah begitu. Kita punya motor seperti ini, Indonesia mau nggak kira-kira? Oh, saya mau seperti ini begitu. Cuma minta tolong bentuknya jangan seperti ini begitu.
mungkin ada perbaikan apa-apa selesai jadi, kemudian oke, antara marketing sama R&D Jepang itu sudah ada terjadi kesepakatan motor yang kayak kita produksi adalah tipenya ini. Nah, dari situ tuh keluar drawing itu untuk memudahkan kita mau bikin motornya seperti apa begitu, karena udah mau aplikasi, mau implementasi begitu. Oke, jalankan. Nah, bagian yang plan itu bagian yang memproduksi akan ngebaca drawing. Oke, kita akan kalau dari sisi kita itu kan ada part-part yang diproduksi oleh implant itu yang AHM bikin sendiri, ada yang part-part yang itu disuplai dari outbound, dari supplier begitu. Nah, semuanya terima dokumen. Nah, ketika terima dokumen, oke, kita akan bentuknya seperti ini. Dari situ dengan kita, nah sebenarnya dari waktu pertama kali itu tiktokan antara marketing dan sama R&D Jepang itu sudah muncul, mau bikin motor ini akan masuk kapan begitu. Oh, kita akan masuknya tanggal tahun sekian gitu. Nah, dari situ kita mundur development itu kira-kira 2 sampai maksimal 3 tahun begitu. Ngitung cost, ngitung material segala macam begitu. Nah, itu sebagai lead time kita untuk memulai proses model baru yang sesuai dengan kesepakatan begitu. Dari situ mulai jalan gitu. Jadi dari data marketing, kemudian muncul desain produk keluar detail drawingnya akan seperti apa, masing-masing bagian. Misalkan kita punya produksi, kita punya engineering, kita punya procurement yang bagian pengadaan dari supplier itu, kemudian bagian quality itu akan konsen semua. Saya terkait quality akan pengecekan terhadap kualitas seperti apa. Bagian implant dia mempersiapkan equipment yang akan dipakai untuk memproduksi motor tersebut. Kemudian dari procurement akan mencari supplier yang bisa mensuplai part-part yang tidak bisa dibikin oleh HM, yang dilakukan oleh supplier. Nah, kemudian satu lagi tadi apa ya? Bagian produksi itu bagian engineering itu bagian yang akan bikin flow bla 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 macam-macam gitu. Nah, itu sampai kita itu nanti akan ada selesai semua, kita siap. Misalkan eventnya itu kita bagi beberapa, ada event PP itu pre-production ya. Pre-production itu kemudian sampai ada beberapa tahap, PP1, PP2, kemudian sampai titik dia itu mass pro. Nah, event-event itu setiap akan ada event evaluasi, kemudian sampai dengan mass pro. Berarti saatnya sudah melalui beberapa evaluasi ini. Evaluasi ini macam-macam, ada tes endurance, ada tes elektrik, yang maksudnya evaluasinya seperti itu. Oke deh Pak, berarti langkah-langkah untuk pengembangan konsep kendaraan motor Honda ini sangat panjang ya Pak, berarti ya? Ya, cuma itu simple ya kalau yang saya jelasin. Kalau yang tadi saya bilang, development HM itu bisa jadi 2-3 tahunan gitu. 2 tahun itu buat proses yang tadi drawing diterima itu sampai development berikutnya 2 tahun. Oke. Nah, untuk dalam proses kendaraan Honda ini, Bapak dan tim itu memerlukan tim desain dari internal atau mungkin pakai juga dari eksternal Pak? Yang mungkin bekerja sama dari luar, hanya dari dalam. Jadi kalau misalkan nanti cerita
engineering ya. Engineering itu saya kebetulan di bagian engineering ya. Nanti Iya. itu kan terima drawing, misalkan terima drawing, AM akan bikin partnya misalkan crankcase ya. Crankcase itu Ibu, kalau begitu kan bagian engine ya. Engine itu ada namanya block engine. Kalau teman-teman bilangnya block engine, kalau saya ngomongnya crankcase ya. Jadi ada block engine. Oke, block engine baru begitu. Oh, kita tidak punya mesinnya. Nah, tidak punya mesinnya itu secara desain partnya itu sebenarnya sudah muncul desain part ya, desain block engine-nya. Cuma karena kita butuh equipment, butuh alat untuk bisa memproduksi itu, akhirnya kita harus dalam pengadaan mesin. Pengadaan mesin ini itu kita punya konsep. Oke, kalau mau seperti ini, konsep kita adalah ini harus part ini harus diproses apa. Nah, apa ini kemudian kita panggil supplier. Supplier itu buat supply mesin ya, mesin maker. Nah, mesin maker ini akan kita docking, kemudian dia akan memberikan desain ke kita. Pak, kalau saya desainnya akan seperti ini begitu. Nah, desainnya seperti ini. Kemudian TikTok kan, nggak bisa Pak, kalau misalkan seperti ini akan akibatnya seperti ini begitu. Seharusnya seperti ini. Diperbaiki lagi, kemudian TikTokan lagi, hanya keluar oke, untuk equipment mesin proses yang untuk block engine ini adalah seperti ini. Deal, kemudian baru pengadaan selesai, kemudian mesin itu akan ada di HM gitu. Nah, baik Pak, untuk selanjutnya nih, kan setelah udah tadi Bapak bikin dengan engineering segala macam tim, untuk kita menguji Pak, menguji bahwa kendaraan ini udah lulus sensor termasuk kita produksi itu melalui tahap-tahap apa aja nih Pak? Kalau terkait pengujian yang tadi saya bilang, jadi event bahwa ada pre-production PP1, PP2 itu masing-masing bagian kan AHM tuh punya R&D ya. R&D-nya namanya kalau kita sebutnya PQE, PQE ya kalau itunya ya, bahasa Inggrisnya Product Quality Engineering. Jadi dia akan mengetes produk yang akan kita produksi sampai bahwa dinyatakan oke dengan standar yang sudah ditentukan begitu. Nah, standar yang sudah ditentukan ini dari Jepangnya sebenarnya sudah nentuin. Kita misalkan motor Beat begitu ya. Motor Beat itu akan jalan sekian RPM, dia akan bisa maksimal kecepatan sekian begitu. Nah, itu akan dibuktikan begitu ketika pre-production. Dari teman-teman implant akan memproduksi, kemudian hasil produksinya itu akan diverifikasi oleh teman-teman PQE. PQE itu akan mengecek hasil produk yang dihasilkan sesuai dengan standar atau enggak. Endurance, kemudian durability, kemudian dyno test, kemudian tes elektrik, itu semuanya dilakukan begitu. Nah, setelah selesai, kemudian ada feedback apa dari evaluasi ini? Oh, ternyata masih ada perbaikan nih dari hasil tes dengan standar yang telah ditentukan, itu ternyata nggak nyampe. Dari situ muncul analisanya akan seperti apa? Oh, ternyata bermasalahnya ada di part ini. Oke, part ini perbaikan. Nah, setelah perbaikan selesai, ada muncul event PP2. PP2 itu akan memverifikasi perbaikan yang ini gitu. Nah, setelah selesai itu baru dilakukan PP2, kemudian diverifikasi seperti itu. Baik Pak. Nah, untuk setelah terjadi sebuah produksi, nah bagaimana sih untuk Honda Motor ini melakukan pemasaran di pasaran? Nah, itu pakai menggunakan metode apa nih Pak? Strategi apa mungkin? Kalau pemasaran beberapa mungkin jadi kalau strategi ya, ini juga strategi marketing, bahwa produk itu tidak boleh diketahui oleh pasar begitu. Itu yang pertama sebenarnya, karena bagaimanapun ketika pasar sudah tahu
maka pasar akan menahan. Enggak, saya nggak mau beli produk dulu deh, saya nunggu yang baru. Nah, target itu akhirnya produk yang sudah mass-pro duluan, ketika akan ada mass-pro yang produk baru, akhirnya tidak laku begitu. Nah, jadi kerugian buat AHM. Makanya beberapa produk itu diusahakan tidak boleh bocor. Di tempat kami itu sebenarnya strike bahwa dia itu ketika masuk ke pabrik tidak boleh ada yang bawa HP begitu. Nah, HP itu tidak boleh bawa karena HP-nya ada kameranya. Khawatir kalau misalkan ada event PP1 bocor sampai ke blog atau ke situs-situs otomotif, akhirnya kerahasiaannya project jadinya sudah diketahui oleh publik begitu. Ketika di publik, khawatir yang kondisi yang tadi saya tekan di awal, kalau kondisi seperti itu, konsumen akan menahan pembelian produk yang sudah mass-pro begitu. Nah, terkait sama penjualan itu macam-macam teman-teman. Jadi kalau misalkan produk baru itu pasti akan ada launching gitu. Nah, ketika launching ini teman-teman yang punya kayak blog, kemudian Iwan Banara, Taufik, saya lupa ya. Itu pasti yang punya terkait sama otomotif diundang, wartawan juga otomotif juga akan diundang. Itu akan dicoba begitu. Saya punya produk baru seperti ini, speknya adalah seperti ini begitu. Dibanding dengan kompetitor bla 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 bla, kemudiannya seperti ini. Nah, dari itu kemudian plus dengan beberapa iklan yang akan muncul di televisi sama di media-media lain. Begitu. Oke, nah untuk selanjutnya nih Pak, apakah ada program layanan jual yang terkait dengan proses pembuatan dan pengaturan kendaraan roda? Itu pun ketika pertama kali develop, yang tadi saya bilang, jadi berarti yang ketika ada develop motor baru, bla 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 bla, teman-teman yang dari after sales, kalau kita ngomongnya C3 ya, Honda customer care saya lupa ya, nanti minta tolong di googling ya, saya nggak hafal itunya. Nah, itu akan memanggil dealer-dealer, kita punya produk baru, kemudian keunggulannya adalah ini, kemudian cara repairnya adalah seperti ini. Nah, teman-teman yang bagian AHAS itu akan dipanggil KHM, kemudian bongkar unitnya, cara bongkarnya seperti ini, kemudian kalau misalnya ada masalah seperti ini begitu. Itu akan disosialisasikan sebelum itu masuk. Seperti itu. Selanjutnya nih Pak, apa saja kebijakan perusahaan Honda pada karyawan? Mungkin ada kebijakan-kebijakan yang akan mempengaruhi perakitan dan kedesainer motor? Ini umum ya atau bagaimana? Spesifik terkait apa itu? Umum boleh. Umum aja sih Pak, nggak apa. Biar umum aja. Oke. Kalau di AHM itu karena kita perakitan sendiri ya, jadi sebenarnya kalau dari sisi manajemen, ketika kita sebenarnya dari perusahaan itu mengatur bahwa produksi tidak boleh terganggu. Secara hak karyawan tetap dapat, tetapi produksi, saya ngomongin ini terkait dengan ini. Kalau karyawan bekerja itu dalam setahun mendapatkan 12 hari kerja, 12 hari kerja libur begitu. Nah, terkait sama ini sebenarnya AHM memberikan dalam lingkup bahwa untuk ini tidak bisa diambil masing-masing individu, tetapi ditetapkan oleh AHM bahwa kita akan libur selama 12 hari itu di tanggal sekian. Saya kasih contoh ya. Kalau PNS mungkin punya libur 12 hari selama setahun begitu, dia bebas ambil begitu. Nah, cuma dari sisi perusahaan untuk AHM 12 hari ini tetap akan diberikan, tetapi diatur oleh AHM. Ketika
libur, itu libur semua, tidak boleh ada yang masuk. Karena kalau misalkan masing-masing diperlakukan sama seperti PNS, yang pasti misalkan karyawan merasa saya punya hak, saya mau libur gitu. Iya, ini hak, cuma ketika kamu libur ada sistem produksi yang terganggu begitu. Misalkan assembling gitu ya, assembling yang dilakukan AC-nya dengan konveyor, satu orang nggak masuk, lah yang gantiin siapa gitu. Akhirnya diatur bahwa untuk manajemen libur itu diatur oleh HM. Karyawan tetap dapat, cuma diatur secara satu pintu oleh perusahaan. Jadi misalkan hari libur Lebaran kemarin dari libur sejak tanggal 5 sampai dengan tanggal 18 gitu ya, 18. Nah itu panjang. Kalau mengikuti pemerintah hanya 5 sampai dengan tanggal 15. Selebihnya itu adalah 12 hari kerja karyawan. Nanti akan dibagi-bagi, ada libur Natal, libur Tahun Baru, ada libur Lebaran begitu. Jadi diatur bahwa liburnya bareng-bareng, bukan masing-masing individu begitu. Satu aja mungkin ya. Untuk sumber daya manusia yang ada yang bekerja di Honda Motor ini tuh hanya gabungan dari dalam negeri atau ada yang dari luar juga, Pak? Kalau di AHM kita punya ekspatriat, cuma levelnya sampai dengan division head gitu ya. Division head itu kepala pabrik sama manajer. Itu sampai di sana. Cuma untuk kepala seksi, level operator, level foreman itu tidak ada orang ekspatriat. Lokal Indonesia semua. Oke deh Pak, semuanya sudah terjawab. Saya terima kasih banyak kepada Bapak sudah mau menyempatkan waktunya dan sudah mau menjawab pertanyaan kami. Maaf ya Pak mengganggu waktunya pagi hari. Ya, makasih. Oke, mungkin itu aja ya Pak ya. Baik. Oke, saya bisa lihat ya. Ya Pak, terima terima kasih ya Pak. Makasih ya Pak. Hari makin happy, ada yang trending, motor paling ngehits, nothing can beat this. Feels like it's masa kini makin asik, got our worries, young and free like me. Nothing in the world can slow me down, slow me down. Ini eranya nge-beat lagi. 1, 2, 3, 4. Let's get the beat. Cintaku adalah musik, musik warnai hidupku. We love to beat. Cintaku adalah musik, musik warnai hidupku. Senada dengan nada jantungku. We love to beat. We love to beat. Eranya ngebeat.